Ya, baik saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Nih, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. yang baru join Mas Dwi aja. Oke, kita mulai ya Mas Dwi ini untuk dua sesi ini ya sesi 9 10 itu kan nggak terlalu banyak hitungan ya, jadi teori. Mungkin Mas Dwi dan rekan-rekan yang lain bisa sambil baca ya. Saya Baik, hanya menjelaskan sedikit saja karena kita juga dibatasi untuk Vkonnya. Baik, saya mulai. Jadi ini terkait dengan estimasi biaya dan penganggaran ya. Jadi kita mulai dulu dengan pendahuluannya bahwa salah satu hal yang terpenting dalam pembuatan proposal proyek sekaligus pengelolaan proyek adalah perlunya melakukan estimasi biaya dan penganggaran. Nah, bagaimana jika tidak dilakukannya estimasi biaya gitu ya? Jadi eh, jika estimasi biaya dilakukan dengan kurang hati-hati sehingga menghasilkan perkiraan biaya yang terlalu tinggi atau yang disebut dengan overestimate gitu ya pada tahap tender perusahaan, maka estimasinya ya tidak menang gitu ya, bisa kalah dengan pesaing yang mampu menawarkan harga yang lebih rendah, tentunya dengan kualitas yang mungkin sepadan dengan yang kita miliki. Sebagai akibatnya kita tidak bisa mendapatkan proyek yang kita inginkan. Nah, bagaimana kalau estimasi biayanya itu terlalu rendah gitu atau underestimate, maka kemungkinan besar kita mungkin bisa menang gitu ya, menang melawan pesaing untuk mendapatkan proyek dalam tahap tender, tetapi mungkin akan kesulitan yang akan kita alami adalah pada tahap pelaksanaan. Maka pentingnya dilakukan estimasi biaya. Jadi pada saat proyek berada pada tahap konsepsi, sudah harus dilakukan perkiraan biaya sehingga didapatkan perkiraan biaya proyek yang cukup layak untuk ikut dalam tender. Nah, jika perkiraannya terlalu tinggi, kemungkinan besar akan kalah dalam tender, tapi kalau terlalu rendah pun sangat riskan, walaupun kemungkinan kita dapat memenangi proyek tersebut ya dalam tender. Nah, di sini untuk proses perkiraan biaya, jadi perkiraan biaya untuk pekerjaan proyek sudah tentu lebih sulit dibandingkan perkiraan biaya untuk kegiatan rutin. Nah, kegiatan rutin biasanya kan dibuat dengan sekedar menambahkan besar persentase ya dari anggaran tahun lalu. Jadi mungkin sudah ada anggaran sebelumnya. Nah, ini tinggal kita tambahkan mungkin berbeda prosentasenya. Nah, sebaliknya pekerjaan proyek tidak bisa dengan mudah menambahkan besaran prosentase karena belum tentu ada dasarnya. Nah, estimasi biaya untuk pekerjaan proyek terutama dilakukan terhadap biaya tenaga kerja dan bahan baku. Nah, untuk pekerjaan proyek yang bersifat pengembangan, untuk sesuatu yang baru akan lebih sulit dilakukan karena belum pernah ada pekerjaan serupa sebelumnya. Nah, sedangkan untuk pekerjaan yang bersifat adaptasi dari pekerjaan lain yang sudah ada, maka estimasi biayanya lebih mudah dilakukan. Nah, ada beberapa pendekatan. Jadi ada perkiraan biaya secara top down, kemudian bottom up, kemudian kombinasi top down dan bottom up ya. Ini rekan-rekan bisa lihat ya apa namanya penjelasannya terkait tiga metode ini. Nah, mungkin rekan-rekan juga bisa menambahkan referensinya, jangan hanya dari materi ini saja, mungkin bisa browsing atau melihat buku manajemen proyek untuk melihat terkait pembahasan tiga metode ini. Nah, kemudian dalam estimasi biaya pasti akan terjadi ya, bisa terjadi namanya pembengkakan biaya. Ini dikatakan jika biaya yang dikeluarkan sebenarnya melebihi jumlah yang diperkirakan, maka dikatakan terjadinya pembengkakan atau yang disebut dengan escalation. Nah, semakin besar ukuran proyek, semakin besar potensi terjadinya pembengkakan biaya. Nah, di sini ada beberapa penyebab dari mengapa biaya proyeknya bisa membengkak. Yang pertama, informasi yang kurang akurat dan tidak pasti. Yang kedua, perubahan desain. Yang ketiga, faktor sosial ekonomi. Dan keempat adalah jenis kontrak proyek. Nah, sebuah anggaran adalah suatu rencana pengalokasian sumber daya sehingga penganggaran adalah tindakan
Bagaimana mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk berbagai kegiatan dalam suatu organisasi selama jangka waktu tertentu. Nah, pada dasarnya anggaran dan hasil estimasi biaya adalah dua hal yang mirip ya. Keduanya menyatakan biaya untuk melakukan suatu pekerjaan. Bedanya kalau anggaran merupakan hasil akhir dari perkiraan biaya yang dibuat untuk jangka waktu tertentu. Nah, perkiraan biaya bisa direvisi beberapa kali, tetapi begitu suatu perkiraan biaya disetujui, maka ia akan menjadi sebuah anggaran. Nah, ini ada elemen-elemen perkiraan biaya. Yang pertama adalah biaya tenaga kerja. Sebetulnya anggaran ini kan masuk dalam mata kuliah anggaran bisnis ya. Ini sama. Jadi isinya adalah biaya tenaga kerja langsung, kemudian ada biaya bahan baku dan biaya overhead ya. Nah, di sini contoh estimasi biaya untuk tenaga kerja langsung dilakukan dalam pengadaan bahan baku dari suatu proyek, yang mana di sini ada 3 level ya. Ini bisa rekan-rekan lihat. Ada 3 level tenaga kerja. Yang pertama profesional, semi profesional, kemudian mereka memiliki asisten yang masing-masing mempunyai tingkat gaji yang berbeda-beda. Ini sesuai dengan tingkat upahnya berapa ribu per jamnya, kemudian nanti ditotal. Kemudian ada biaya bukan tenaga kerja langsung. Kalau tadi tenaga kerja langsung, nah ini ada biaya bukan tenaga kerja langsung. Artinya adalah biaya total dari biaya-biaya bukan tenaga kerja langsung yang berkaitan dengan pekerjaan. Nah, termasuk dalam kelompok ini adalah subkontraktor, kemudian konsultan. Kemudian ada biaya overhead dan administrasi umum. Nah, biaya overhead atau biaya tidak langsung adalah biaya-biaya untuk melakukan bisnis, termasuk dalam kategori adalah biaya penyediaan sarana. Di sini sarana perumahan, prasarana bagi para pekerja, ini tergantung konteksnya ya, proyeknya apa gitu ya. Kemudian nanti klasifikasi biayanya, kita klasifikasikan untuk biaya langsung dan biaya tidak langsungnya apa-apa saja. Nah, kemudian saya lanjut ya Mas Dwi untuk sesi 10 ya berarti ya. Baik, Bu. Satu lagi yaitu sesi 10 nih, ada Mbak Yuliana juga udah hadir nih. Ini bimbingan saya semua ya. Mas Di, saya belum cek itunya ya, TA-nya. Sabar ya. Iya, Bu, nggak apa-apa, Bu. Saya ini masih dikejar-kejar sama inputan nilai nih. Karena belum selesai, terakhir itu hari apa? Hari Minggu. Tapi untuk mata kuliah manajemen proyek kalau nggak salah sudah selesai semua ya. Saya ya sudah input nilai. Sudah Udah, Bu, dikoreksi ya. Iya ya. Iya. Sudah bisa lihat belum di si akad? Sudah, Bu, sudah bisa, Bu. Sudah bisa ya. Nah, iya. Terus saya Iya. sudah, jadi yang sedikit-sedikit mahasiswanya saya kejar dulu tuh. Nah, ini yang sisa yang banyak-banyak nih, ada yang 91 mahasiswa. Lumayan ya. Oke, nah ini kita lanjut lagi sesi 10 terkait pengendalian proyek. Nah, ini apa namanya? Full teori ya. Jadi saya minta rekan-rekan untuk apa namanya? Menambahkan referensi selain dari, kan kalau yang saya buat kan hanya apa namanya? Poin-poin intinya saja gitu ya. Tapi ada juga yang nggak masuk. Nanti untuk lebih jelasnya rekan-rekan bisa cari referensi lain, baik itu buku, e-book gitu ya, atau artikel-artikel gitu ya yang bisa ditemukan di internet ya, melalui internet. Oke, terkait pengendalian proyek, di sini tahap manajemen yang berikutnya setelah kita melakukan pelaksanaan proyek adalah pengendalian. Jadi pengendalian proyek ini merupakan tahap manajemen setelah pelaksanaan proyek. Nah, ini berarti di dalam pelaksanaan proyek, sebelum proyek selesai sudah ada proses pengendalian. Jadi pengendalian dilakukan seiring pelaksanaan proyek.
Nah, pengendalian dilakukan agar proyek tetap berjalan dalam batas waktu, biaya, dan performansi yang ditetapkan dalam rencana. Sehingga proses pengendalian proyek ini adalah hal yang sangat penting. Nah, rencana yang bagus tanpa diiringi dengan pengendalian yang sangat baik, sangat mungkin tidak akan menghasilkan tentunya output proyek yang bagus. Ini bisa dari sisi terkait jadwal, kemudian biaya, dan performansi. Nah, ini ada perbedaan fokus dari perencanaan dan pengendalian. Nah, kalau perencanaan fokusnya terhadap penetapan arah dan tujuan. Nah, kalau pengendalian artinya ya pengendalian dalam pekerjaan ke arah tujuan. Nah, kemudian perencanaan terkait pengalokasian sumber daya. Nah, kalau pengendalian artinya fokusnya penggunaan secara efektif sumber daya yang ada. Nah, kemudian perencanaan terkait pengantisipasian masalah. Kalau pengendalian artinya di sini fokusnya terhadap perbaikan dan koreksi masalah. Untuk perencanaan fokus terkait pemberian motivasi kepada para partisipan untuk mencapai tujuan, sedangkan pengendalian pemberian imbalan terkait pencapaian tujuan. Kita break dulu ya karena ada azan. Baik. Oh.
Oke, kita lanjut ya. Nah, ini ada beberapa langkah dalam pengendalian. Yang pertama adalah menentukan standar performansi yang akan dikendalikan. Nah, standar ini bisa berupa spesifikasi teknis, kemudian biaya yang dianggarkan, jadwal, dan kebutuhan sumber daya. Yang kedua, membandingkan antara performansi aktual dan performansi standar hasil pekerjaan dan pengeluaran yang sudah terjadi dibandingkan dengan jadwal, biaya, dan spesifikasi performansi yang direncanakan. Yang ketiga adalah melakukan tindakan koreksi bila misalkan performansi aktual secara signifikan itu menyimpang dari yang sudah direncanakan. Maka tindakan koreksi ini perlu dilakukan. Nah, tindakan koreksi bisa berupa perubahan pekerjaan, standar, dan rencana diubah atau penambahan sumber daya. Kemudian perlu dilakukannya monitoring informasi. Ini terkait pengendalian ya. Maka perlu dilakukan monitoring informasi agar proses pengendaliannya bisa dilakukan tepat waktu serta efektif ya. Maka perlu adanya informasi yang tersedia mengenai pekerjaan yang sedang dilakukan. Nah, untuk itu perlu adanya kegiatan mengumpulkan data dan melaporkan informasi. Nah, kegiatan ini dimulai ketika standar performansinya harusnya sudah ditetapkan ya. Maka data-data yang dikumpulkan bisa berasal dari faktur, misalnya faktur pembelian material, kartu absensi pekerja, hasil pengujian, dan lain-lain. Nah, hasil dari pengumpulan data kemudian diolah untuk dilaporkan kepada semua tingkat manajemen dalam frekuensi dan kedetailan yang cukup, sehingga adanya masalah bisa diidentifikasi. Kemudian di sini dikatakan bahwa keberhasilan pengelolaan proyek salah satunya ditentukan oleh tadi adanya informasi atau tersedianya informasi yang dibutuhkan oleh pihak manajemen untuk membuat keputusan. Nah, keputusan yang tepat dipengaruhi tersedia atau tidaknya informasi yang akurat, tepat waktu, dan lengkap mengenai jadwal, biaya, dan performansi. Maka perlu disediakan ya kebutuhan informasi. Nah, secara umum maka dikatakan bahwa sistem informasi manajemen proyek itu perlu disiapkan, yang mana diharapkan dapat di sini atau mampu menyediakan informasi yang perlu untuk melakukan perencanaan, pengendalian, dan ringkasan-ringkasan dokumen, kemudian memisahkan data dari sistem informasi komputer yang lain ke dalam database proyek. Yang ketiga adalah mengintegrasikan pekerjaan, biaya, tenaga kerja, dan informasi jadwal untuk menghasilkan perencanaan, pengendalian, dan laporan ringkas untuk manajer proyek, kemudian orang-orang dan pihak manajemen yang lebih tinggi. Selain itu, sistem informasi manajemen proyek ini juga mempunyai kemampuan untuk membantu pelaksanaan proyek secara keseluruhan, antara lain terkait pembuatan jadwal dan jaringan kerja, kemudian melakukan alokasi sumber daya dengan melalui teknik leveling, kemudian pembuatan anggaran, melakukan pengendalian biaya, kemudian menyajikan laporan dan grafik yang cukup mudah untuk dibaca. Nah, ada beberapa software yang dapat membantu ya manajemen proyek. Di sini bisa dilihat Timeline, Microsoft Project, Project Planner, kemudian lain-lain. Nah, kemudian kita masuk lagi terkait pengendalian internal dan eksternal. Jadi ada dua macam pengendalian dalam proyek ditinjau dari tempat asalnya. Jadi ada pengendalian internal, ini mengacu pada tindakan pengendalian yang didasarkan pada standar yang berasal dari sistem kontraktornya, kemudian yang eksternal didasarkan pada prosedur tambahan yang ditetapkan oleh pihak klien atau user. Kemudian terkait pengendalian biaya. Nah, di sini disebut dengan pengendalian biaya tradisional, yaitu mengukur performansi pekerjaan didasarkan pada perbandingan biaya yang dianggarkan dengan biaya aktual. Jadi di sini menggunakan analisis
varian atau analisis variansi. Nah, ini tujuannya melihat seberapa besar biaya aktualnya melebihi biaya yang dianggarkan atau sebaliknya. Nah, ini sebetulnya juga sudah diajarkan di mata kuliah akuntansi manajemen ya. Jadi melihat atau melakukan analisis variansi kalau di akuntansi manajemen itu membandingkan antara standar dengan aktualnya. Nah, ini yang dibandingkan adalah apa yang dianggarkan gitu ya dengan aktualnya. Ini bisa dilihat misalkan suatu paket kerja mempunyai data-data dalam laporan bulanan. Dia yang dianggarkan 720, ternyata biaya aktualnya yang dikeluarkan adalah 800.000. Nah, ini kalau di akuntansi manajemen dilihat selisihnya ini menguntungkan apa merugikan. Kalau dilihat ternyata aktualnya lebih besar daripada yang dianggarkan, tentunya ini merugikan ya. Artinya variansinya ini 80.000 itu unfavorable atau merugikan. Kemudian akumulasi biaya yang dianggarkan sampai bulan ini 30 juta. Dilihat akumulasi biaya aktual sampai bulan ini ternyata aktualnya 31 juta. Ada selisih atau varian lagi di sini 1 juta, artinya menguntungkan atau merugikan. Ini kan variansinya di kurungin, artinya dia merugikan atau unfavorable ya. Nah, kalau disimpulkan ya dari laporan di atas bisa diketahui bahwa baik untuk bulan ini maupun total biaya sampai bulan ini telah terjadi tadi namanya escalation ya, pembengkakan biaya. Dari informasi ini mungkin kita berpikir bahwa telah terjadinya pemborosan atau kegagalan mempergunakan uang. Tetapi ada informasi yang belum diketahui ya. Nih kita belum tahu seberapa jauh paket pekerjaan yang bersangkutan sudah diselesaikan. Misalkan biaya yang dianggarkan kumulatif yang tercantum di atas adalah biaya untuk menyelesaikan 75% paket pekerjaan yang bersangkutan, namun jika ternyata selesainya 80%, maka dianggap pembengkakan biaya 1 juta tersebut tidak bisa dianggap sebagai pemborosan atau variannya bukan merugikan, ya. Atau seandainya biaya kumulatif aktual lebih kecil dari 30 juta ini juga tidak bisa dianggap sebagai penghematan. Maka apa? Kita harus melihat dari persentase pekerjaan yang sudah diselesaikan. Nah, ini menunjukkan bahwa informasi biaya saja tidak cukup, maka perlu dilakukan dengan informasi mengenai kemajuan pekerjaan atau work progress. Nah, ini juga ada analisis performansi yang mana di sini ada bermacam-macam variabel yang bisa digunakan untuk mengevaluasi performasi proyek pada saat tertentu. Nah, ini ada beberapa yang bisa rekan-rekan lihat ya. Ada budget cost of work schedule, actual cost of work performance, mungkin rekan-rekan bisa pelajari ya. Nah, ada budget cost of work performance. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi proyek. Nah, ini ada dilihat di sini ada dua macam evaluasi proyek, ada formatif dan ringkas, kemudian ada audit proyek. Nah, ini harusnya sesi 11 ya, terakhir ini rekan-rekan bisa lihat. Karena banyak sekali teori untuk sesi 9 sama sesi 10 dan seterusnya juga kayaknya lebih dekat ke teori ya. Oke, berarti selesai ya rekan-rekan ya. Ini Ya, baik Bu. cuman kita bertiga kayaknya ya setiap Vicon. Lagi Ini pada mau sibuk kayaknya hari iya. kerja. Ya, karena jam-jam kerja ya, tapi ini Mas Dwi sama Mbak Yulian ini setia banget sama saya ini. Apa karena saya pembimbingnya mungkin ya? Nah, salah satunya Bu. Oke, nanti Mas Dwi saya jadwalkan untuk bimbingan ya kalau saya sudah baca. Cuman saya minta izin dulu sampai hari Minggu ini saya koreksi dulu ya, kejar koreksi dulu ya Mas Dwi. Ya Bu, nggak apa-apa Ibu. Baru saya baca lagi. Mungkin nanti setelah itu saya jadwalkan bimbingnya. Mohon maaf nih suara saya agak-agak serak.
Oke, terima kasih untuk Mas Dwi dan Mbak Yuliana. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di Vicon berikutnya untuk mata kuliah manajemen proyek. Oh, yang operasi internasional minggu depan aja ya rekan-rekan ya, Mas Dwi, Mbak Yuliana ya. Iya Bu, nggak apa-apa Bu. Oke, kalau begitu saya akhiri, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.